Mendoan, nyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Purwokerto, hari Selasa 4 Februari 2025. Saya Romo I.A. Indra. Selamat pagi saudara-saudari. Atas segala cinta kasih yang Tuhan bagikan kepada kita hari ini, kita patut menggemakan pujian. Tuhan telah siapkan beragam berkat untuk menemani perjalanan kita hari ini. Maka kita mohon rahmat ketangguhan iman agar tetap setia pada jalan yang Dia kehendaki. Bekal rohani diambil dari renungan Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus itu di depan kakinya. Dengan sangat dia mohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia pun mendekati Yesus dari belakang, lalu menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu lalu bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin kau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu lalu berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Namun mereka semua menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus pun berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, mukjizat penyembuhan yang dibuat oleh Yesus dalam Injil tadi merupakan cara Allah mengasihi umat-Nya. Terhadap mereka yang menderita, Allah segera memberi pertolongan. Sebab Allah dari awal mula sampai selamanya akan selalu memberi hati kudusnya untuk keselamatan kita. Melalui cinta kasih Allah yang demikian, kita harus menyiapkan hati yang percaya. Mukjizat dalam Injil tadi dapat terwujud juga karena ada iman dalam diri Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Mereka memberi contoh betapa iman adalah penuntun menuju terang.
iman yang dihidupi akan memberikan hidup yang sesungguhnya. Saudara-saudari, proses beriman sempurna kita masing-masing akan berlanjut terus. Setiap hari dengan dinamika juga masing-masing, kita berharap iman bertumbuh menuju pada kesempurnaan. Ketika bertemu dengan penderitaan, jangan letih untuk pasrah dan berserah pada Tuhan, sebagaimana Yairus dan perempuan tadi. Iman yang benar akan mengajak kita memusatkan hidup dari dan kepada Tuhan. Kita mohon kesiapsediaan hati untuk beriman mendalam pada Tuhan, lalu percaya pada penyelenggaraan ilahinya. Semoga demikian. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Allah, Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur karena masih diperkenankan menjalani dinamika hidup hari ini. Kami mohon semoga hati ini menjadi lebih tangguh dalam mengimanimu. Daya pikir dan olah batin kami semoga selalu bersumber dan berpusat pada kehendak-Mu. Temanilah perjalanan kami ini dengan pemeliharaanmu. Semoga akhirnya kami dapat mencapai keselamatan berkat iman yang kami miliki ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perjalanan hari ini senantiasa dalam berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoakan.